Definisi fermentasi. Fermentasi adalah proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur digunakan untuk menguraikan bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana, seringkali dengan menghasilkan senyawa baru yang memberikan karakteristik unik pada makanan. Teknologi fermentasi adalah teknologi dengan mengaplikasikan mikroba untuk menghasilkan produk baru dengan nilai tambah. Fermentasi secara luas diartikan sebagai perubahan biokimiawi akibat aktivitas mikroba. Manfaat dari perubahan yang berlangsung selama proses fermentasi yaitu meningkatnya kualitas sensori, meningkatnya keawetan, mengurangi risiko bahaya, memperbaiki gizi, memiliki fungsionality dan nilai kesehatan serta meningkatkan nilai ekonomi. Prinsip fermentasi. Pertama, ada aseptif. Merupakan prinsip yang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta peralatan yang digunakan dalam proses fermentasi. Hal ini penting agar mikroorganisme yang diinginkan untuk fermentasi dapat tumbuh tanpa adanya kontaminasi oleh mikroorganisme patogen atau mikroorganisme lain yang dapat mengganggu proses fermentasi. Kedua, komposisi medium pertumbuhan. Medium pertumbuhan merupakan lingkungan tempat mikroorganisme fermentasi tumbuh dan berkembang. Komposisi medium harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat bagi mikroorganisme yang akan melakukan fermentasi. Ini termasuk sumber karbon, nitrogen, mineral, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal mikroorganisme. Prinsip fermentasi yang ketiga yaitu penyiapan inokulum. Inokulum merupakan kultur mikroorganisme yang akan ditambahkan ke dalam medium fermentasi, yang dimana penyimpanan inokulum ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa jumlah dan kondisi mikroorganisme yang ditambahkan cukup untuk memulai proses fermentasi dengan cepat dan efisien. Prinsip yang keempat yaitu kultur, di mana kultur ini merupakan tahap utama dalam proses fermentasi, di mana mikroorganisme tumbuh dan melakukan proses fermentasi. Kondisi kultur seperti suhu, pH, oksigenasi, dan agitasi harus dikontrol dengan cermat untuk memastikan bahwa mikroorganisme dapat tumbuh dan menghasilkan produk fermentasi dengan baik. Prinsip fermentasi yang terakhir yaitu tahap produksi akhir, merupakan tahap di mana produk fermentasi dikumpulkan setelah proses fermentasi selesai. Tahap ini melibatkan pemisahan mikroorganisme dari produk fermentasi dan pemurnian produk fermentasi jika diperlukan. Pada saat fermentasi terjadi beberapa perubahan seperti peningkatan kandungan nutrisi. Jadi selama proses fermentasi, mikroorganisme dapat menghasilkan enzim yang membantu memecah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Contohnya, fermentasi pada susu menghasilkan asam laktat yang meningkatkan ketersediaan kalsium. Sementara fermentasi pada biji-bijian meningkatkan bioavailabilitas zat besi dan asam amino esensial. Selain itu, terjadi juga perubahan rasa dan aroma. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi menghasilkan senyawa-senyawa seperti asam organik, ester, dan senyawa sulfur yang memberikan rasa dan aroma khas pada makanan yang difermentasi. Misalnya, fermentasi pada keju menghasilkan senyawa-senyawa yang memberikan rasa asam, manis, atau bahkan pedas, sementara fermentasi pada anggur menghasilkan beragam aroma yang lebih kompleks. Kemudian terjadi juga peningkatan daya simpan. Beberapa produk fermentasi memiliki daya simpan yang lebih lama daripada produk yang tidak difermentasi. Hal ini disebabkan oleh produksi asam organik selama fermentasi yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Contohnya, kimchi yang merupakan makanan tradisional Korea berupa asinan sayur adalah makanan hasil fermentasi yang dapat bertahan lama di lemari es berkat asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi. Selanjutnya ada penghilangan toksin dan anti nutrisi. Fermentasi dapat membantu mengurangi kandungan toksin dan anti nutrisi dalam makanan. Contohnya, fermentasi kedelai dapat mengurangi kadar fitat yang menghambat penyerapan mineral,
Dan fermentasi roti dapat mengurangi kadar asam fitat yang dapat mengikat mineral dan mengurangi ketersediaannya bagi tubuh. Selanjutnya ada pengawetan. Fermentasi telah digunakan selama berabad-abad sebagai metode pengawetan makanan sebelum adanya teknologi pendinginan modern. Proses fermentasi menghasilkan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi mikroorganisme pembusuk sehingga memperpanjang umur simpan makanan. Dan yang terakhir ada pengembangan tekstur. Fermentasi juga dapat mempengaruhi tekstur makanan. Contohnya, pada pembuatan roti, fermentasi oleh ragi menghasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida yang memberikan tekstur empuk dan pori-pori pada roti. Pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu perubahan kimia, penguraian karbohidrat yang biologi, proliferasi. Yang pertama, perubahan kimia. Penguraian karbohidrat, mikroorganisme fermentasi menggunakan karbohidrat dalam bahan mentah sebagai sumber energi. Ini dapat menghasilkan perubahan kimia seperti pembentukan asam organik, misalnya asam laktat dan fermentasi laktat. Penguraian protein. Dalam beberapa jenis fermentasi seperti fermentasi tempe, mikroorganisme dapat mengurai protein menjadi asam amino yang lebih sederhana, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Penguraian lemak. Beberapa fermentasi dapat memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang dapat memengaruhi rasa dan tekstur produk. Pengaruh yang kedua yaitu perubahan fisik. Pertama, pembentukan gas. Beberapa jenis fermentasi menghasilkan gas sebagai produk sampingan yang dapat mempengaruhi tekstur dan kepadatan produk akhir. Yang kedua, perubahan warna dan aroma. Aktivitas mikroorganisme selama fermentasi juga dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang memberikan warna dan aroma khas pada produk fermentasi. Kemudian pengaruh yang terakhir yaitu perubahan biologis. Yang pertama, proliferasi mikroorganisme. Selama fermentasi, populasi mikroorganisme yang bermanfaat berkembang biak dan mendominasi lingkungan fermentasi, sementara mikroorganisme yang tidak diinginkan dapat dihambat. Yang kedua, peningkatan kandungan probiotik. Beberapa produk fermentasi seperti yogurt atau kimchi mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh.